Assalamualaikum guys. Saat ini saya melihat lukisan ayat kursi ya. Nah, lukisan ayat kursi ini yang melukis my wife, istri saya. Karena saya sesama seniman, istri saya pun seniman juga guys. Tapi istri saya pandai di kaligrafi ya. Jadi lukisan ini pesanan orang ya. Jadi panjang 2 meter, tinggi 1,5 meter guys. Jadi kalau teman-teman di luar sana mau pesan lukisan atau kaligrafi ayat kursi, bisa call me atau call my wife. Ini sangat besar guys ya. Ya, itu rate-nya atau harganya bisa 5 juta ya. 5 juta saya jual ya. Jadi teman-teman, kenapa saya buat konten ini? Supaya ayat kursi ini ada di rumah kamu gitu guys, ya kan? Jadi ayat kursi ini teman-teman bisa taruh di ruang tamu ya, atau di tempat sholat, kamar kecil yang spesial sholat ya, yang spesial sholat. Jadi iblis-iblis atau Lucifer atau setan tidak akan hadir dalam rumah kamu. Nah, saya beri penjelasan tentang ayat kursi. Ayat kursi ini adalah Allah tuh maha besar ya, maha mulia, maha segala-galanya. Tidak bisa teman-teman menyembah Tuhan-Tuhan lain selain yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu guys. Jadi Allah tuh betul-betul berhati ya, sangat mulia ya, sangat mulia, dan jiwanya betul-betul mengampuni dosa-dosa teman-teman semua dan saya juga ya, dan maha penolong. Jadi yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu guys. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah maha besar guys, super besar ya. Jadi teman-teman jangan menyembah Tuhan-Tuhan lain atau iblis ya. Itu Allah sangat marah. Jadi Allah betul-betul maha suci ya. Tidak ada yang kalian harus menyembah Tuhan-Tuhan lain atau apapun bentuknya. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya bicara tentang ayat kursi guys. Ayat kursi itu, kursinya guys, mau tahu, menutupi langit ini guys. Langit ini jadi gelap gulita. Itu baru kursinya guys. Baru kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pijakan ya, pijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi langit ini guys, sangat besar sekali. Ya kan? Itu baru pijakan yang dibilang kursi itu baru pijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'alanya? Waduh. Baru kursinya, pijakannya aja sudah menutupi langit ini guys. Langit ini jadi dark, jadi gelap, gulita. Itu baru pijakannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bumi itu kayak titik guys, kecil ya. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mungkin gak terlihat ya, debu, buminya titik, gimana kita manusia yang dari debu atau dari tanah super kecil. Mungkin kalau kita mau melihat pakai mikroskop gitu guys, sangat kecil. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana, sujudlah dan takwalah dan setialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu sampai kamu detik ini, dan saya dikasih nafas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa hidup
Gitu guys. Jadi teman-teman dan saya dan teman-teman semua, jangan hidup hanya di dunia. Ya, kita ada limit, ada batasannya, ada limit guys. Pasti akan die. Ya, itu kalau di ayat kursi ini lebih jelasnya guys ya. Teman-teman bisa ngeliat di Al-Baqarah di ayat 255. Aku ulangi guys, di Al-Baqarah ayat nomor 255. Teman-teman rajinlah membaca Al-Quran. Dan ayat kursi ini ya, masukkan ke dalam hati kamu. Ya, ukir itu ayat kursi di dalam hati kamu, supaya teman-teman tidak melakukan perbuatan dosa. Artinya, kalau ayat kursi ini masuk dalam tubuh kamu, jantung hati kamu, kau selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, gitu guys. Ya kan? Jadi iblis pun tidak berani dekat pada diri kamu. Kamu mau berbicara yang maksiat-maksiat, atau sifat iri, atau sifat amarah, atau sifat omong, tidak terjadi. Karena ayat kursi ini ada di dalam hati kamu. Dan kau pajang di ruang tamu saja, hanya sebagai kiasan atau lukisan. Jangan guys. Jadi tujuannya saya lukis ini, atau istri saya melukis kaligrafi ayat kursi ini, supaya teman-teman taruh di ruang tamu atau di tempat sholat, kamar kecil tempat sholat, tiap hari kamu melihat dan baca, gitu guys, ya kan? Bukan ditaruh di ruang tamu terus setan kabur, tidak. Jadi teman-teman harus masukkan ke hati ini, ya, hati teman-teman, hati saya, sehingga hati kita jadi bersih. Saya beritahu kalau Allah tuh maha suci guys, super suci, maha suci, ya. Kalau saya mau bertemu atau mau sholat atau mau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, harus suci guys, gitu, harus suci. Kalau nggak suci percuma guys, nggak didengar, gitu guys. Ya, jadi kalau teman-teman mau sholat, mau sujud ya, mau berdoa sama Allah, harus suci, karena kita berhadapan sama yang maha suci, gitu guys. Jadi teman-teman harus mensucikan diri kalian atau diri saya dan teman-teman semua dari sekarang. Sucikan sebelum terlambat, ya. Sebelum nanti kalau mati, ya, kau akan penyesalan. Yang dibilang penyesalan tiada akhir. Wah, repot guys. Kalau bilang penyesalan tiada akhir, percuma, nonsen guys. Jadi selagi teman-teman masih hidup, terutama pada teman-teman sudah umur 50 tahun ke atas ya, itu bagaikan daun hijau yang akan gugur, akan menguning dan gugur, mati, ya. Nanti kalian menyesal, ya. Jadi berbuatlah kebaikan selalu guys, ya kan? Karena kita menjadi suci bersih tidak mungkin, impossible. Tidak mungkin kita menjadi suci, tidak mungkin, karena kita sudah ada dosa keturunan dari Nabi Adam dan Hawa dan anak-anaknya yang berbuat iri hati sehingga terjadilah killer, ya. Kita dosa keturunan. Jadi kita lahir hidup ada dosa perbuatan, sedikit pun ada dosa perbuatan. Jadi teman-teman paling tidak, ya, harus berbuat kebaikan selalu seperti Rasulullah, seperti Nabi Muhammad. Always berbuat kebaikan, ya. Kalau kalian tidak berbuat kebaikan, nol, ya. Sholat, wudhu, semua tadi bengek. Tujuannya supaya kamu jadi seperti Rasulullah, seperti Nabi Muhammad. Lanjutkan, gitu guys. Walaupun Rasulullah Nabi Muhammad sudah di sorga sana, tapi teman-teman semua di luar sana dan saya harus melanjutkan, ya. Siarkan kebaikan, gitu guys, ya kan? Jadi mulai detik ini teman-teman haruslah berkarakter, bersifat seperti Rasulullah. Tanpa Rasulullah kalian tidak mengenal Al-Quran atau mengenal ayat kursi, gitu guys. Jadi dengan Rasulullah ada di dunia ini, menyiarkan kebaikan, menyiarkan Al-Quran yang dari malaikat Jibril yang dibilang aruh, ya, pemberi ruh kepada manusia, atau beri wahyu, ya, namanya Al-Quran. Sehingga teman-teman harus melanjutkan, ya, dari Rasulullah itu, dari Nabi Muhammad itu. Teruskan, ya, siarkan Al-Quran di seluruh bumi ini. Ya, tujuannya apa? Supaya kalian menjadi hamba Allah yang baik. Nah, caranya bagaimana supaya jadi hamba Allah baik? Dan iblis tidak mau kamu selalu berbuat kebaikan. Supaya berbuat kebaikan, kau berdoa, kau sujud, kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengirim malaikat-malaikatnya di samping kiri kanan kamu, supaya kamu membaca Al-Quran jadi mengerti isi dan maknanya, gitu guys. Bukan hafalan, ya, harus tahu isi dan maknanya. Dari situ teman-teman
iblis-iblis atau Lucifer atau setan tidak berani dekat dengan kamu, karena di dalam tubuh kamu banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu guys. Jadi kalau teman-teman mau sholat atau berdoa, doanya jangan memerintah, ya meminta Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ya Allah, angkatlah itu penyakit teman saya yang sudah penyakit. Itu memerintah, guys. Gitu, itu nggak baik. Ya, jadi harus sujud dulu, bersih dulu luar dan dalamnya nih guys ya. Luarnya kalian wudhu, tapi dalamnya juga diwudukan, harus bersih. Harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyembuhkan orang sakit atau siapapun juga, itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa kamu memerintah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah guys. Ya kan? Seolah-olah kalian putih bersih, seolah-olah kalian di atas Allah gitu guys. Jadi kalau sholat atau berdoa, ya dengan rendahkan hati kamu, putihkan hati kamu, sucikan hati kamu, baru doa kamu didengar. Artinya teman-teman selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini seperti Rasulullah. Oke guys, jangan lupa guys, lukisan ini atau kaligrafi ini pesannya ya nggak mahal kok, 5 juta aja ya. Pesannya taruh di ruang tamu teman-teman, dan tiap hari kalian baca, masukkan di dalam hati kamu. Saya beritahu sedikit ya, noted ya, saya pesan yang dibilang orang di sebelah tuh message to you ya, message to you. Jadi begini guys, teman-teman itu harus memasukkan ayat kursi Al-Quran ini ke hati kamu. Jadi setiap kalian habis sholat harus baca ayat kursi. Aku ulang kembali, setiap kalian habis sholat kalian harus baca ayat kursi. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum, bye, see you.